Kebetulan, saya tidak memusuhi Raja. Bahkan sejak lama saya sangat mencintainya. Sejak dia menjadi kakak Lasmini, seperguruan saya. Diam, perempuan bina! Yes! Aneh penduduk desa ini. Pasti ada sesuatu, Adi. Hati-hati. Kurang ajar. Murid-muridku dipermainkan dengan gampang. Aku harus turun tangan. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk. Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Celaka dan Karti. Ada apa? Ki Busur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Sia-sia kita berkumpul. Kalau hasilnya hanya ketakutan. Kecermatan jangan disamakan dengan ketakutan, Lasmini. Keberhasilan kita merebut negeri ini dari penjajah, itu juga karena kecermatan. Terbukti, usaha kalian sebagai pembunuh gelap waktu itu tidak berhasil, bukan? Kita sama-sama dikecewakan para petinggi. Jadi yang kita benci orangnya, bukan negerinya. Saya akan mencoba bicara lagi kepada Kakang Patih Aragani. Kakang sayang sama Adi? Tidak perlu ditanyakan. Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat? Oh, tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi... Maaf, Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang. Aku mengerti. Aku mengerti, Adi. Aku bisa pulang ke Gunung Pamayang. Pokoknya, aku selalu siap membantumu. Kalau kedudukan Adi sudah mapan, Kakang Abilawa boleh datang ke rumah Adi kapanpun. Iya. Kalau Kakang tidak keberatan, kuda Kakang akan dipakai untuk membawa tawanan ini, supaya lebih cepat sampai ke Madangkara. Oh, boleh. Aku bisa lari. Aku tahu jalan pintas hutan yang menuju ke Gunung Pamayang. Jurik sia! Awas! Akan kubalas kamu! Awas kamu kalau bikin susah adikku. Sudah selesai, Adi. Berangkatlah. Sampai nanti, Kakang. Nah.
Ampun Gusti Prabu. Dialah orang yang telah meracun sungai Citiis dan menyuruh orang meracun Gusti. Apa salah kami? Maka kau tega melakukan kejahatan pada rakyat kami. Dan apa salahku? Sampai kau tega mau meracuniku. Sebentar lagi negerimu akan hancur, Brahma. Anak cucu orang-orang yang kau basmi sedang menyusun kekuatan untuk menghancurkan kekuasaanmu. Bahkan mereka sudah menyusup di lingkungan Kedaton ini. Diam kau. Katakan, siapa mereka? Hukumanmu akan ringan kalau kamu mau mengatakannya. Ayo katakan. Ayo. Ayo. Kau akan dihukum picis kalau tidak mau membantu kami. Prajurit, angkat orang ini. Masukkan dalam penjara. Perintahkan tabib untuk mengobati lidahnya. Ampun Gusti Prabu. Hamba menemukan persembunyian orang itu di desa Jampang Kolot. Hamba terpaksa membunuh 5 orang anak buahnya. Yang menurut guru hamba, dia bernama Ki Busur. Ki Busur. Adik seperguruan Durgalapati. Pantas dia menaruh dendam pada Madangkara. Tapi sebenarnya, kita tidak pernah punya masalah dengan Durgalapati secara langsung. Kematian orang itu juga bukan di tanganku. Ampun Gusti Prabu. Ki Busur hanya alat yang dipergunakan oleh orang-orang Kuntala pemberontak. Dan ternyata, dugaan hamba tidak meleset. Terbukti Pranaka menemukan mereka di Jampang Kolot. Hampir semua penduduknya adalah bekas tawanan orang-orang Kuntala, pengikut Kebu Mundarang, yang kita bebaskan. Kalau begitu, segera amankan desa itu. Kalau perlu, kumpulkan seluruh penduduk desanya. Dan jadikan desa itu daerah tertutup yang harus kita jaga dengan ketat. Baik Gusti Prabu. Hamba akan laksanakan bersama Panglima Ringkin dan Narapati Kamasuta. Untuk jasa Pranaka, saya menganugerahkan rumah jabatan di lingkungan samping kiri istana.
Ranaka, apa bukan desa Jampang Kolot yang kebakaran? Betul, Gusti. Aneh. Periksa lebih dekat. Apa ada korban? Ya. Kampung ini sengaja dibakar. Lihat. Hampir semua rumah terbakar. Padahal letaknya cukup berpencar. Cuma siapa yang membakar? Itu yang perlu kita selidiki. Tidak ada korban, Gusti. Mungkin desa ini sengaja dibakar. Bisa jadi. Sebab kalau telah terjadi perampokan, pasti ada korban manusia. Bahkan binatang piaraan pun tidak ada yang mati terbakar. Pasti desa ini sengaja dibakar. Mungkin berkaitan dengan tertangkapnya Ki Busur di desa ini. Dan bukan mustahil, telik sandi kita yang menyelidiki Jawat dibunuh di tempat ini. Ya benar. Berarti dugaan Dinas Senopati mendekati ketepatan. Desa ini dijadikan pusat kegiatan bekas pemberontak Kuntala dan anak keturunan mereka. Apa tindakan kita selanjutnya, Kanda Ringkin? Selidiki kemana mereka pindah. Berikan tugas pada semua bekal, akuwu, dan lurah desa untuk membuat laporan warga yang masih keturunan orang Kuntala pemberontak. Hamba Gusti. Aku tidak mampu lagi menjamin keselamatan kalian dari tindakan hukum pejabat Madangkara. Karena jabatanku sudah resmi kulepaskan. Jadi sebaiknya sekarang kalian memikirkan jalan yang terbaik. Apakah kalian akan tetap berusaha di sini? Atau akan pindah? Mestinya Gusti tidak usah mundur dulu. Sebelum usaha kita ini semakin maju. Telingaku terlalu bising, Ranggalela. Mereka sudah tahu bahwa aku salah seorang pemilik dari rumah hiburan ini. Dan mereka mengatakan, kau yang bicara. Ah, itu bohong, Gusti. Gertak sambal. Mana mungkin hamba mengatakan seperti itu? Hamba tahu hukum di Madangkara. Bahwa petinggi negara tidak boleh memiliki usaha secara pribadi. Tapi semuanya sekarang telah terjadi. Mungkin mereka mendengar dari petinggi langganan kita yang lain. Saya pernah mendengar Tumenggung Rana Jiwa menanyakan hal itu pada Narigaluh. Kapan? 2 pekan yang lalu. Minumlah, Kakak.
siapa sebenarnya pemilik tempat hiburan ini? Den Ranggalela dan Gusti Ranggata. Dari mana kamu tahu kalau Ranggata pemilik tempat ini? Den Rana, pertanyaanmu seperti telik sandi saja. Sebagai langganan, boleh kan? Kalau aku datang dan ngutang, biar gampang hitungnya. Yang membayar itu memang Den Ranggalela. Tapi yang menjaga segalanya, soal keamanan, itu adalah Gusti Ranggata. Benar ceritamu ini? Sungguh, Kakang. Bodoh. Rana Jiwa itu kan pimpinan telik sandi Madangkara. Pantas Rengkin langsung menuduhku. Sebaiknya bagaimana langkah kita, Gusti? Tetap. Anggap tidak pernah ada apa-apa. Dan kau harus terus berkeras mengaku sebagai pemiliknya. Yang penting, kau dan kau Kamal. Kalian berdua adalah bukan orang Kuntala. Karena sekarang orang Kuntala semuanya sedang diselidiki. Dan Senopati Indra Kumala sedang mencurigai kalian. Hamba memang bukan orang asli Madangkara. Karena orang tua hamba dari Ajong Kidul. Tapi tuduhan terhadap hamba sebagai orang Kuntala itu terlalu kejam buat hamba. Seperti Gusti tahu sendiri. Hamba asli orang Madangkara, dari Karangpatoman. Tuduhan itu benar-benar mengganggu perasaan hamba. Aku kenal kelakuan para petinggi. Karena mereka gagal menciptakan suasana aman di kota raja, mereka mencari kambing hitam. Bahwa orang Kuntala lah yang membuat kekacauan. Bahkan bencana alam sekalipun dituduhkan sebagai perbuatan orang Kuntala. Dan kambing hitamnya sekarang meringkuk di tahanan. Siapa, Gusti? Aku tidak tahu pasti. Apa dia orang Kuntala? Itulah yang paling kusesalkan. Dia sama sekali bukan orang Kuntala. Manusia pelayangan, pengembara. Sama halnya seperti saudara sepupunya Durgalapati. Pokoknya tindakan petinggi-petinggi muda sudah membabi buta. Dan herannya Prabu Brahma menurut saja. Kau masih mau padaku? Meski aku sudah pensiun jadi petinggi Madangkara, Nyai. Saya tidak mencintai pangkat, Kakang. Tapi saya mencintai pribadi Kakang. Perbawa Kakang. Boleh kan saya terus mencintai Kakang? Anak ini selalu membuat aku tetap merasa muda. Darcy, kamu tahu, aku lebih rela menyerahkan warisanku padamu daripada untuk istri dan anakku Magada. Kakang, saya jadi malu. Jangan bicara soal warisan. Itu sama saja bicara soal kematian. Saya ingin lebih lama lagi bersama Kakang. Nyai, tutup pintu dan jendela, Nyai.
dari Ayahanda. Baik. Gusti Pranaka. Ada apa, Nyi Emban? Gusti dipanggil Den Ayu Rani. Katanya ada pesan dari Gusti Sepuh. Dewi Bulan menjerat Raja Wali. Hati-hati, patah sayapnya. Bila cinta berlabuh di hati, tiada tahan, ingin berjumpa. Lihat tuh. Maafkan Den Ayu. Ada perlu apa memanggil saya? Saya tidak mau mengganggu Tuan kalau terlalu sibuk. Tidak terlalu. Kalau memang penting, silahkan Den Ayu mengutarakan. Oh. Kakang, bolehkah saya memanggil Kakang pada Tuan? Kalau memang Den Ayu suka, saya tidak keberatan. Apa nanti tidak ada yang keberatan kalau saya memanggil Tuan dengan sebutan Kakang? Maksud Den Ayu? Mungkin Kakang sudah punya kekasih? Saya belum punya kekasih, Den Ayu. Oh. Saya ingin bicara dengan Kakang. Tapi jangan di sini. Teman-teman saya itu usil. Tapi... Alah, sebentar saja. Dasar genit. Bisa saja dia cari alasan. Tapi memang gagah ya. Cuma agak canggung. Maklum, saya dengar dia orang dari gunung. Jadi, tata kramanya masih tersimpan dalam perut. Ada apa, Den Ayu? Aduh, jangan panggil Den Ayu. Panggil saja namaku atau Nimas. Aku kan bukan majikanmu. Tapi Den Ayu putri majikan saya. Bukan. Ayahanda Ringkin sekarang adalah teman sejawat Kakang. Sama-sama petinggi Madangkara. Tapi... Iya kan? Iya. Lalu ada apa nih, Mas? Kakang Pranaka, nanti malam disuruh datang ke rumah oleh Ayahanda. Tadi saya ketemu Gusti Panglima. Tidak bicara apa-apa. Mungkin lupa. Orang tadi nyuruh. Sini saya bisiki. Nimas sangat mencintaimu, Kakang. Bu, saya panggulkan. Tidak usah, Nak. Sudah biasa. Sini, tidak apa-apa. Daripada saya melenggang. Kamu pasti bukan orang sini. Aku belum pernah lihat kamu. Saya orang gunung, Bu. Orang Pamayang. Jauh sekali. Mau apa kau kemari? Sebenarnya saya mau ke Madangkara. Ke Madangkara? Kalau begitu kamu nyasar. Tidak mungkin, Bu. Saya sudah tanya. Desa ini juga bagian dari Madangkara. Memang, desa Pakis ini adalah bagian dari Madangkara. Tapi letaknya paling ujung timur. Kalau kamu terus berjalan ke sana, kamu akan sampai ke negeri Tanjung Singguru. Nyasar. Jadi... Mestinya, waktu di pertigaan desa Haur Koneng, kamu ambil jalan yang ke kiri, bukan sebaliknya. Waduh! Jadi,
Ya harus balik lagi. Celaka. Saya bisa terlambat. Langkah kerja mereka benar-benar rapi. Sehingga para sesepuh Madangkara pun sudah termakan hasutan tanpa disadari. Paman Wikalpa sudah berhasil saya yakinkan. Tetapi Paman Aragani dan Paman Ranggatal masih tetap keras. Menurut Tumenggung Magada, putra Paman Ranggatal, mereka gagal mencapai kesepakatan untuk memberontak waktu mengadakan pertemuan di rumah Paman Ranggatal. Siapa saja yang datang? Hampir semua. Hanya Paman Aragani yang tidak datang. Tapi diwakili kedua anaknya, Lasmini dan Lesmana. Kelihatannya kedua putra Paman Aragani itu juga bersikap memusuhi pemerintah. Kemarin terjadi bentrokan kedua orang itu dengan Dewi Mantili. Ada persoalan apa? Bermula dari persoalan lama. Gusti Dewi mengusir Lasmini karena alasan selalu membuat kekacauan dan mengganggu Gusti Prabu. Kemudian Lasmini mulai mengungkit jasa, termasuk perlakuan pemerintah terhadap Paman Aragani. Peristiwa ini jangan dianggap sepele. Peristiwa besar, seperti pemberontakan dan pembelotan, biasanya diawali dari sebuah ketidakpuasan. Lesmana dan Lasmini memungkinkan untuk bertindak di luar dugaan. Mungkin kalau Paman Aragani akan lebih arif dalam menilai semua persoalan. Saya belum mendengar laporan dari Pranaka mengenai rencana pencarian orang-orang Jampang Kolot yang lari dari desa mereka. Saya sudah menyuruh dia kemari, tapi belum juga datang. Biasanya, dia selalu tepat waktu. Saya tidak pernah merencanakan harus jadi apa saya nanti. Semuanya terserah Dewata. Saya diterima mengabdi pada Gusti Prabu saja. Sudah sangat bahagia. Dulu Kakang boleh berpikiran seperti itu. Sekarang harus tidak lagi. Hidup harus dengan rencana, Kakang. Kedudukan Kakang sekarang sudah cukup baik. Tapi masih bisa terus meningkat. Paling tidak, Kakang harus meraih pangkat setinggi ayahanda sebagai Panglima Madangkara. Buat apa saya harus memusingkan cita-cita? Menurut guru, menjadi abdi yang baik jauh lebih mulia daripada menjadi tuan yang buruk. Prajurit yang pemberani jauh lebih mulia daripada panglima yang pengecut. Kakang Pranaka, pikiran seperti itu sudah usang. Orang tidak akan pernah mau mendengarkan sebuah kebenaran dari mulut jelata. Mereka akan lebih manggut-manggut mendengarkan kebohongan dari mulut pembesar. Jangan pungkiri ini, Kakang. Saya tidak mau menjadi istri prajurit biasa, Kakang. Saya seorang prajurit biasa. Kakang sudah masuk dalam jajaran orang penting. Secara pangkat, Kakang sudah menjadi menak. Darah saya jelata. Darah hanya tampak bila mengalir, Kakang. Biarkanlah darah jelata Kakang tersimpan dalam kulit dan baju seorang menak.
Maaf, Den. Maaf, Den. Barley itu kata raja ya? Betul, Den. Adi Pranaka! Adi Pranaka! Adi Pranaka! Adi Pranaka! Ini Kakang! Aku Abilawa! Kenapa adikku jadi budek ya? Biasanya tidak begitu. Tadi saya seperti mendengar seseorang memanggil nama saya. Kalian tunggu di sini. Baik. Adi Pranaka! Adi Pranaka! Adi Pranaka! Kakang Abilawa? Saya kira kuping Adi sudah budek. Tidak mendengar suara Kakang yang teriak-teriak. Padahal kalau di Pamayang, kuping Adi tajam. Mungkin agak bising oleh suara orang-orang dan derap kaki kuda. Ada apa Kakang kemari? Kan sudah saya bilang, untuk sementara, Kakang jangan kemari dulu. Sebelum Adi mempunyai kedudukan. Jangan marah dulu, Adi. Kalau tidak penting, Kakang tidak mungkin kemari. Ada berita apa? Cepat beritahu, karena saya sedang dinas. Beritanya juga soal Adi. Mari. Sini, ikut saya, Kakang. Ada apa, Kakang? Itu, orang-orang Jampang Kolot pindah ke tengah hutan. Waktu Kakang mau pulang menerabas hutan. Tahu-tahu, lihat rombongan orang lewat. Salah seorang dari mereka yang pernah kita tanya waktu di desa Jampang Kolot. Mereka pindah ke tengah hutan. Dan di tempat yang sangat tersembunyi itu, sudah banyak orang lain yang terdiri dari pemuda-pemuda lain. Mereka berlatih senjata, seperti mau ada perang. Kakang kesasar sampai ke Tanjung Singguru. Wah, Kakang lapar. Kakang, saya sedang ada pertemuan penting dengan Gusti Panglima Ringkin. Jadi tak bisa menemani Kakang. Ini buat beli makanan. Di sini banyak sekali penjual makanan. Adi sampai malam? Mungkin. Dan lagi, saya masih tinggal di asrama. Tidak boleh orang luar tidur di asrama. Jadi... Tidak apa-apa. Kakang bisa tidur di mana saja. Kalau Adi tidak perlu tenaga Kakang sebagai penunjuk jalan, Kakang juga bisa langsung pulang ke Pamayang. Oh ya, besok pagi Akang tunggu saya di gerbang masuk kota, sebelah selatan. Maaf Kakang, terpaksa saya tinggal. Saya tidak bisa menjamu Kakang lebih dari ini. Karena terus terang, saya belum siap menerima Kakang dalam keadaan saya masih begini. Tidak usah dirisaukan, Adi. Kakang tidak pernah minta diistimewakan. Yang penting Adi berhasil menjadi orang besar. Itu saja. Kakang sudah bahagia. Benar kata guru. Kakang tidak bisa betah tinggal di kota. Baiklah Kakang. Saya minta maaf kalau sikap saya menyakitkan hati Kakang. Saya tinggal dulu. Silahkan. Kakang juga mau beli cendol.
sama daging bakar. Orang itu harus dibunuh. Berbahaya sekali kalau sampai tempat persembunyian orang-orang kita ketahuan. Kalau begitu, kita harus cari Cakrabuana dan segera bertindak. Karti dan Ninga harus diberitahu tentang ini. Malam ini juga harus ada yang bergerak ke sana. Kalau Cakrabuana bisa membereskan laki-laki itu malam ini juga, saya kira kita tidak usah cepat-cepat melaporkan pada Karti. Kau yakin dia tidak tidur di rumah pengawal raja itu? Pasti. Saya dengar pengawal raja itu keberatan temannya menginap di rumahnya. Laki-laki itu hanya badannya saja yang besar. Dari tampangnya terlihat tolol. Kita harus segera bergerak.